Episode ini dimulai dengan Jindaboom yang langsung mengeksekusi Kyungjun dengan sangat brutalnya. Tentu Jindaboom dengan brutal mengeksekusi Kyungjun karena dendam yang selama ini ia simpan. Karena Kyungjun dan kawan-kawan yang selalu membulinya setiap saat. Dan setelah akhirnya Kyungjun tewas, pagi hari pun tiba dengan sisa 9 orang untuk melanjutkan permainan. Setelah tewasnya Kyungjun, Jindaboom dan juga Kim So-mi yang saat ini menjadi mafianya terus mencoba untuk menghasut murid-murid lainnya untuk memvote Yunso agar dijadikan tumbal malam ini. Tentu mereka mencoba membunuh Yunso karena hanya dialah yang selalu menjadi ancaman dan bisa membongkar identitas mereka. 윤서가 마피아라는 거야? 어제 윤서가 지목하고. Namun di saat sang mafia mencoba membunuhnya, Yunso sendiri ternyata sedang sibuk mencari petunjuk tentang siapa sebenarnya master dari game ini. Setelah ia diberikan sebuah kunci master, Junhee, Jungwon, dan Yunso pun terus mencari kira-kira di mana ia harus menggunakan kunci itu. 이거 아니야. 그래, 창고에 공구 있을 거야. 가져. Namun ketika Junhee dan Jungwon sedang mencari di tempat lain, tiba-tiba Yunso menemukan sebuah kotak misterius di dalam lemari yang cocok dengan kunci tersebut. Dan di dalamnya ada sebuah foto yang bersih, tidak error seperti foto sebelumnya. Yang ternyata dari foto ini akhirnya ingatan Yunso kembali dan mengetahui kalau master dari permainan ini adalah teman mereka sendiri yang bernama Park Seon. Yaps, ternyata foto yang waktu lalu Yunso temukan adalah foto kelas mereka sendiri, di mana foto wanita yang ada di pojok kiri ini adalah teman mereka yang bernama Park Seon. Yang ternyata Seon diketahui tewas karena bunuh diri, yang entah bagaimana caranya orang yang sudah meninggal bisa membuat permainan ini. Tapi Yunso menyadari bahwa mungkin bunuh dirinya Seon disebabkan salah satu dari mereka. 정말 소문처럼 자살이 아니고 누가 밀었다고 그러던데. 우리 중에 누가? Setelah mengetahui kalau semua permainan ini ada hubungannya dengan Park Seon, Nahi yang sangat khawatir dengan nasib mereka pun mencoba membujuk Kim So-mi untuk memberitahukan semua kebenaran kepada yang lainnya. Yang ternyata Nahi mengetahui kalau memang benar Seon tewas karena ulah mereka. Namun Kim So-mi tidak mau mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa yang mereka lakukan kepada Seon hanyalah candaan belaka. Tapi belum diketahui candaan seperti apa yang sebenarnya sampai membuat Seon tewas. 소미야, 그냥 말하자. 나 너무 미쳤어? 우리가 잘못한 게 없는데 왜? Setelah Nahi sangat ketakutan, Kim So-mi lantas berusaha berkompromi dengan Jindaboom untuk segera mengurusnya karena posisi mereka bisa terancam jika Nahi memberitahukan semua kebenaran tentang Park Seon. Yang ternyata dalang dibalik tewasnya Seon adalah Jindaboom dan juga Kim So-mi. Entah bagaimana caranya mereka bisa membuat Seon sampai frustasi dan membuatnya nekat untuk bunuh diri. Namun yang jelas, Jindaboom tidak mau disalahkan atas tewasnya Park Seon dan meminta Kim So-mi untuk mengurusnya sendiri. Karena jika tidak, maka dia dan mafia yang satunya lagi yang entah siapa tidak akan membantunya jika semua orang memvote dirinya untuk dijadikan tumbal malam ini. 말 협박은 지가 다 해놓고. 그래서 어쩌라고? 아는 애들은 벌써 다 죽었는데 어떡하냐? Saat malam tiba, semua murid-murid pun mulai memperdebatkan alasan kenapa Seon membuat mereka memainkan permainan maut ini. Namun di saat semua orang kebingungan, tiba-tiba Junhee meminta Jindaboom untuk menjelaskan sesuatu karena ia mencurigai Jindaboom sebagai mafianya. Karena waktu lalu ia menemukan ponsel milik Kyungjun di tempat yang sama saat ia tewas. Dan seharusnya Jindaboom lah yang terakhir kali bertemu dengannya. Namun ketika sudah terpojok, Jindaboom bisa mengelak dan mengatakan bahwa saat itu ia memberikan ponsel tersebut bersama Kim So-mi dan juga Mina. 근데 나 경준이한테 혼자 간 거 아닌데. 언제? 오해라니까. Namun di saat Jindaboom dan juga Kim So-mi sudah terpojok, tiba-tiba ia malah mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau ia tahu siapa yang menyebabkan Seon tewas, yakni Nahi.
Kim So-mi mengatakan Nahi bertanggung jawab atas tewasnya Seon karena ia adalah orang yang pertama yang menyebarkan sebuah video dan akhirnya membuatnya frustasi. Entah video apa yang sebenarnya dimaksud, tapi dengan kurang ajarnya Kim So-mi malah melimpahkan kesalahan itu kepadanya dan langsung memvote Nahi untuk dijadikan tumbal. 네가 시작했으면서 왜 나한테 그래? 님에게 투표하였습니다. Hingga saat Nahi sudah tidak bisa membela diri karena memang tidak ada bukti yang bisa membuatnya dinyatakan tidak bersalah atas tewasnya Seon. Tiba-tiba di saat itulah tindakan Kim So-mi ternyata menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, di mana Nahi yang tidak bersalah apa-apa malah dijadikan tumbal langsung membalasnya dengan mengungkapkan identitas Kim So-mi yang rupa-rupanya selama ini polisi di dalam permainan mafia adalah Nahi. Yang akhirnya Kim So-mi pun harus menerima balasan karena telah menjebak dirinya. 나 경찰이야. Setelah Kim So-mi ketahuan sebagai mafianya, ia yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi pun hanya bisa pasrah sambil mengemis-ngemis agar tidak dijadikan tumbal. Namun apapun yang ia lakukan sudah percuma karena semua orang sudah sangat kesal kepadanya. Dan karena tidak ingin mati begitu saja setelah identitasnya diketahui, Kim So-mi pun mencoba mengungkap semua identitas mafia yang masih berpura-pura di antara mereka, yakni Jin Da-bum dan satu lagi mafia yang belum diketahui identitasnya. Namun ketika ia hendak memberitahukannya, tiba-tiba mulutnya tercekik dan tidak bisa berbicara lagi, yang ternyata peraturan melarangnya untuk memberitahukan identitas mafia lainnya. 누가 마피아인지 알아? 팀에게 다른 마피아의 정 다 너가 자초한 거야. Dan setelah tidak bisa mengungkapkan siapa saja mafia yang masih tersisa, akhirnya Kim So-mi pun tewas dengan cara mencekik dirinya sendiri. Dan ketika semua murid-murid sudah tertidur, Jin Da-bum sebagai mafia lantas keluar untuk melakukan tugasnya, mengeksekusi satu murid dengan berunding bersama satu lagi mafia yang belum diketahui identitasnya. Entah siapakah mafia yang terakhir ini, yang jelas sepertinya kalau dilihat dari bayang-bayangnya dia adalah seorang murid laki-laki. 이제 너랑 나만 남았네. Ketika mereka semua sudah terbangun, pengumuman pun kembali terdengar bahwa mafia telah berhasil mengeksekusi satu orang di antara mereka. Dan tentu yang mereka eksekusi adalah Nahi yang seorang polisi. Dan setelah tewasnya seorang polisi yang hanya ada satu di dalam permainan ini, mereka pun jadi panik karena tidak ada lagi orang yang bisa mengungkap siapakah mafia yang tersisa. Dan setelah tewasnya Nahi, Junhee pun mengumpulkan semua murid yang tersisa untuk mencari tahu siapakah orang yang telah membunuhnya dengan metode sinar ultraviolet seperti yang dilakukan Yoon So waktu lalu. Nahi yang sudah menyadari kalau dirinya pasti akan diincar oleh para mafia, lantas merencanakan sebuah jebakan dengan Junhee sebelum ia bersembunyi tadi malam. Dengan menggunakan pengharum ruangan dan sebuah cat neon yang mereka temukan, Junhee meletakkannya di atas meja yang nantinya akan menempel di sepatu sang mafia jika ia mencoba membunuh Nahi. Karena posisi Nahi saat itu bersembunyi di atas loteng. Dan setelah diperiksa satu persatu, ternyata metode itu berhasil dan menemukan bekas cat itu ada di sepatu milik Mina. 마피아 아니면 반대할 이유 없는 것 같은데. 안 죽였어. 마피아 찾은 것 같은데. Namun karena Yoon So tidak ingin asal menuduh orang dan masih menggunakan hati nuraninya, ia pun mencoba mengecek kembali sepatu Mina. Dan setelah dicek, ternyata anehnya bekas cat itu tidak ada di bawah sepatunya dan hanya ada di samping. Padahal seharusnya kalau memang ia adalah mafianya, cat itu mestinya ada di bawah sepatunya juga. Entah Mina ini hanya dijebak atau bagaimana. Yang jelas Junhee pun jadi marah karena Yoon So yang masih saja berusaha berpositif thinking padahal nyawa mereka sedang terancam. 아니야, 이거 뭐가 잘못됐어. 이거 나 준이야. Karena tidak ingin memilih secara gegabah, Yoon So dan Jungwon kembali mencari petunjuk dan bukti-bukti untuk meyakinkan mereka siapa sebenarnya mafia yang telah membunuh Nahi. Yoon So pun kembali melihat jejak yang ada di lantai dan cat tersebut untuk memastikannya. Namun ketika Jungwon memeriksa loteng, mereka pun menemukan satu petunjuk,
yang sepertinya mafia sempat terluka ketika berusaha membunuh Nahi saat hendak menariknya. 이거 피야. Dan setelah menemukan petunjuk itu, Jungwon pun memastikan apakah ada luka di tubuh Mina karena ia yang dicurigai sebagai mafia. Namun ternyata setelah dicek, dipastikan bahwa Mina tidak terluka dan mungkin ia hanya dijebak. 화장실에서 다친 사람이 마피아라는 거지? 도와줘서 고마워 정원아. Setelah mengetahui satu petunjuk tersebut, Yunso pun mencoba meyakinkan Junhee untuk bersabar sebentar sebelum menuduh Mina. Di mana Yunso mempunyai ide untuk menjebak para mafia agar menunjukkan batang hidungnya. Dan ide itu adalah dengan mengatakan kalau mereka menemukan sebuah rekaman yang dipasang Nahi sebelum ia tewas. Dan dengan cara itu sang mafia pasti akan berusaha menghapus rekaman yang ada di handycam tersebut. Yang setelah dicoba, ternyata cara itu berhasil dan menunjukkan kalau Jindabum adalah mafia karena berusaha menghapus jebakan rekaman yang ada di dalam handycam. Sementara di tempat lain, Jungwon yang masih mencari tahu siapakah orang yang terluka. Setelah mencoba membunuh Nahi, ternyata ia pun menemukan orang tersebut yang rupa-rupanya saat diperiksa, si gendut Nam Yunwo telah menyembunyikan luka yang sangat serius yang ada di bagian perutnya. Dan dengan semua bukti-bukti yang sudah ditemukan, akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwa mafia yang tersisa di antara mereka adalah Jindabum dan juga Nam Yunwo. 아니야 이거 뭐 잘못된 Setelah tertangkap tangannya Jindabum yang terjebak dengan rekaman palsu dan Yunwo yang mempunyai luka di perutnya, mereka pun benar-benar tidak bisa mengelak lagi walaupun Yunwo beralasan dia tidak tahu menahu soal luka di tubuhnya. Karena saat terbangun luka itu sudah ada katanya. Entah yang alasan itu benar atau tidak, tapi Jindabum yang benar-benar seorang mafia lantas memanfaatkan kesempatan tersebut dan langsung memvote Yunwo untuk dijadikan tumbal. 이게 말이 되냐? 네가 마피아지? 나 진짜 마피아 아니라고! 어떻게 날 뽑냐고! Tidak mau dibodohi lagi oleh para mafia, Yunso lantas mencecar berbagai pertanyaan kepada Jindabum tentang mengendap-ngendap seorang diri untuk melihat isi rekaman itu. Yang walaupun ia beralasan hanya ingin memeriksa baterainya, tentu Yunso dan Junhee yang tidak sebodoh itu langsung memvote-nya. Namun karena saat ini bukti yang benar-benar sudah jelas adalah luka yang ada pada si Yunwo, Jungwon pun ikut memvote-nya. Bahkan sahabatnya sendiri Yunchan juga memvote-nya karena sudah terpancing emosi saat Yunwo malah menuduhnya sebagai mafia yang telah menusuknya saat sedang tertidur. Yang akhirnya Yunwo pun mendapatkan vote terbanyak dan Jindabum sang mafia asli lagi-lagi selamat dan bisa membuat rencana baru. 어떻게 날 뽑냐고! 이 개새끼야! Setelah semua orang pergi untuk bersembunyi, Junhee yang tidak terima dan mengetahui persis kalau Jindabum adalah sang mafianya, ia segera menyusulnya ke toilet untuk mencari tahu. Dan benar saja, ketika Jindabum berada di sana, Junhee menemukan semua alat-alat yang digunakan oleh Jindabum untuk mengeksekusi murid-murid lainnya. Namun ketika tidak bisa lagi mengelak dan Jindabum yang mengaku kalau dirinya memang sang mafia, lantas mengancam Junhee akan segera membunuhnya. Tapi ternyata ancaman itu tidak membuat Junhee takut. Ia malah dengan senang hati tewas di tangan Jindabum. Namun dengan syarat ia tidak boleh membunuh Yunso. 살려달라고 빌기라도 해. Sementara itu Yunso yang masih terus kepikiran tentang tewasnya Nahi ternyata mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang mana Yunso menyadari kalau Jungwon sahabatnya sendiri sebenarnya mungkin saja sang mafianya. Yunso bisa menyimpulkan demikian karena waktu lalu Junhee bahkan tidak mengatakan di mana Nahi bersembunyi. Namun dengan cepatnya Jungwon memberitahu kalau Nahi bersembunyi di loteng dan menemukan darah di sana. 준이가 말해준 적 없지 않나? 여기 봐봐. 아니라고 하라고. Yunso yang tidak percaya dengan pemikirannya sendiri pun memohon kepada Jungwon agar ia tidak mengatakan kalau dirinya memang benar sang mafia. Namun ternyata Jungwon sendiri mengakui kalau selama ini dia adalah mafianya.
Yaps, ternyata selama ini Jungwon, sahabat dekatnya sendiri yang selalu membantunya, adalah sang mafia yang juga ikut andil dalam mengeksekusi setiap murid-murid alias teman mereka sendiri. Bahkan setiap rencana atau pemilihan murid yang akan dieksekusi setiap malam semuanya adalah pilihan Jungwon, di mana mafia lainnya hanya mengikuti perintahnya sebagai leader. Dan beberapa hari yang lalu saat Yunso menemukan CCTV, Jungwon jugalah yang telah menghapusnya. Namun setelah ia mengetahui kalau sahabatnya sendiri adalah sang mafia, semua itu sudah terlambat karena jam malam dan waktu mereka untuk tertidur sudah tiba. 도망갔어야지. Setelah semua murid sudah tertidur, Jin Da-bum dan juga Jungwon lantas mengadakan rapat untuk memilih siapa yang akan mereka bunuh malam ini. Dan setelah dipikir-pikir lagi, karena posisi mereka saat ini sudah sangat sulit, dengan Junhee yang sudah mengetahui kalau Jin Da-bum adalah mafianya, dan Jungwon yang juga sudah ketahuan oleh Yunso, Jin Da-bum lantas meminta Jungwon untuk setuju kalau mereka harus membunuh semua murid sekaligus malam ini. 오늘 다 죽이자고? 네 편 아니잖아. 다 죽이자. Namun walaupun Jungwon menyetujui ide tersebut, entah kenapa ia meminta Jin Da-bum untuk pergi ke gedung lain dan membunuh murid lainnya saja. Karena Yunso dan juga Junhee, ia yang akan membunuhnya dengan alasan mereka adalah sahabatnya dan harus mati di tangannya. Karena masih meragukan Jungwon, Jin Da-bum lantas diam-diam mengambil ponsel milik Yunso untuk mencari tahu. Dan yang akhirnya, Yunso pun akan Jungwon eksekusi dengan dibekukan di dalam lemari pendingin. 어차피 이대로 두면 30분 안에 죽어. Sementara Jungwon bertugas mengeksekusi Junhee dan Yunso, Jin Da-bum bergegas mencari murid-murid lainnya untuk segera ia eksekusi karena mereka hanya punya waktu sampai jam 6 pagi. Setelah menemukan Yun Chan, Jin Da-bum pun membunuhnya dengan membekapnya dengan kantong plastik sampai ia kehabisan nafas. Sementara untuk Mina, Jin Da-bum mengeksekusinya dengan sangat brutal menggunakan sebongkah barbel. Setelah mengeksekusi semua orang, Jin Da-bum lantas bertanya kepada Jungwon apakah dia sudah melakukan tugasnya untuk membunuh Junhee dan juga Yunso. Jungwon pun menjawab dengan pasti kalau dia sudah mengeksekusi mereka berdua. Namun ketika Jin Da-bum memeriksa ponsel milik Yunso, ternyata ponselnya belum mati, yang menandakan bahwa Yunso masih hidup. 죽었어. Tidak percaya dengan Jungwon, Jin Da-bum memeriksanya sendiri ke lemari pendingin. Namun ketika ia melihat Yunso yang sudah benar tergeletak di sana, Jin Da-bum yang masih tidak percaya pun lantas nekat untuk mengeksekusi Jungwon juga. Namun sayang, ternyata sesama mafia tidak bisa saling membunuh. 씨발 왜 안 죽였냐고! 마피아는 같은 마피아를. Setelah dikhianati Jungwon dan terkunci di ruang pendingin, Jin Da-bum lantas mencabik-cabik Yunso untuk melampiaskan emosinya. Namun setelah selimut dibuka, ternyata yang ada di hadapannya bukan Yunso melainkan jasad Nahi. Yang ternyata Jungwon sendiri sudah menyembunyikan Yunso di tempat lain untuk menyelamatkannya. Entah apa yang terjadi, tapi sepertinya Jungwon benar-benar ingin menyelamatkan Junhee dan juga Yunso. Ketika pagi hari tiba, Yunso yang berhasil selamat lantas bertanya kepada Jungwon kenapa dia mencoba menyelamatkan mereka padahal ia sendiri adalah mafia. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Jungwon malah mengatakan kalau dia punya alasan tersendiri dan akan memberitahukannya nanti karena dia harus segera mengurus Jin Da-bum terlebih dahulu. Namun ketika Jungwon kembali ke ruangan pendingin, ternyata yang entah bagaimana caranya, Jin Da-bum berhasil kabur dari ruangan pendingin tersebut. 진다범이 너희 만나면 죽이려고 할 거야. 조심.
Setelah bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Yunso yang saat itu diminta untuk tetap stay di kamar oleh Junhee. Tiba-tiba ia menemukan sebuah hadiah ulang tahun yang waktu lalu Jungwon berikan kepadanya namun belum sempat ia buka. Karena penasaran, Yunso pun membuka kado tersebut dan mendapati di dalamnya ada sebuah flash disk hadiah dari Jungwon. Tidak tahu flash disk itu berisikan apa, Yunso lantas mencoba membukanya dan mendapati fakta yang sangat mengejutkan. Yang ternyata flash disk itu adalah cara Jungwon untuk mengembalikan ingatan Yunso. Dan rupa-rupanya setelah ingatannya kembali, Yunso pun baru sadar kalau sebenarnya Jungwon adalah Park Seon, sahabatnya yang sudah meninggal waktu lalu dan orang yang menjadi master game dalam permainan ini. Dan sosok Jungwon sendiri yang saat ini ada bersama mereka ternyata adalah sebuah sistem buatan yang selama ini dikembangkan oleh Park Seon. Namun di sisi lain ketika Yunso sudah mendapatkan ingatannya kembali, Jungwon yang saat itu masih mencari Jindabum dan berdebat dengan Junhee. Tiba-tiba mereka mendapatkan pesan dari Jindabum kalau Yunso saat ini ada bersamanya dan akan segera mengeksekusinya. Tidak ingin Yunso tewas, Junhee dan Jungwon lantas pergi ke atap untuk segera menyelamatkannya. Namun usaha mereka akan sedikit sulit karena Jindabum yang benar-benar sudah ingin mengakhiri permainan mod ini dan meminta Jungwon untuk segera bunuh diri agar tidak menjadi penghalang. 내가 못 죽이면 네가 죽어야지. Namun ketika Jungwon hendak bunuh diri, ia pun membuat siasat dan membuat Jindabum bingung dengan mengatakan kalau ia tewas, maka Jindabum juga akan tewas karena memaksa mafia lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Dan di saat Jindabum mulai kebingungan, di saat itulah Yunso mencoba menyelamatkan diri dengan menggigit lengan Jindabum. Namun sayang, ketika baru saja terbebas, Jindabum yang sudah putus asa pun langsung menikam Yunso dan berharap mereka semua tewas bersama-sama. Setelah tertusuknya Yunso, Junhee yang masih bisa bangkit lantas mencoba menghentikan Jindabum dengan seluruh tenaga yang ia miliki dan tidak sengaja berhasil membunuhnya. Namun karena Yunso sendiri mendapatkan luka yang cukup serius dan mungkin tidak akan bisa selamat, Jungwon yang merasa bersalah lantas mencoba menyelamatkannya dengan bunuh diri. Yang ternyata bunuh dirinya Jungwon adalah cara terakhir yang akhirnya bisa membawa Yunso kembali tersadar dan keluar dari dalam game. 이제 그만해. Yaps, ternyata selama ini Yunso dan kawan-kawannya hanya tertidur dan benar-benar memainkan game simulasi kematian, di mana pencipta atau dalang dari permainan mod ini adalah orang tua Park Seon. Dan rupa-rupanya mereka sengaja menciptakan permainan mod ini adalah untuk membalas dendam dan menghukum mereka atas kematian Seon. Di mana faktanya kematian Seon adalah ulah dari semua murid-murid yang ada di kelasnya, dan mereka pun dipaksa memainkan permainan mod ini untuk merasakan kematian yang sesungguhnya demi balas dendam orang tua Seon. 왜 이러시는데요? 왜? 그게 죄야. 너흰 죄값을 치러야 해. Dan semua balas dendam ini ternyata berawal saat Jindabum membuat lelucon dengan mengedit sebuah video erotis menggunakan wajah Seon dan menyebarkannya. Entah apa alasan ia membuat lelucon tersebut, namun ketika video itu sudah tersebar, semua murid bukannya prihatin malah membulinya habis-habisan. Salah satunya adalah Kim So-mi. Tidak tahan dengan bulian sebab video usil yang dibuat oleh Jindabum, Seon pun akhirnya frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri.
Dan di saat bunuh dirinya Seon yang walaupun ibunya tahu kalau Yunso adalah sahabat dekatnya, namun ia tetap memasukkannya ke dalam permainan karena kecewa. Walaupun Yunso tidak ikut merundungnya, tapi setelah Seon tewas, bahkan tidak ada salah satu di antara mereka yang bersedih apalagi mau mengaku siapa yang telah membuat video tersebut hingga membuat Seon frustasi. Oleh sebab itu mereka menciptakan permainan ini agar teman-teman sekelasnya bisa merasakan kematian yang sesungguhnya. Bahkan ternyata mereka sudah memainkan permainan maut ini berulang-ulang kali dan game itu akan terus berlanjut selamanya untuk memuaskan dendam mereka. 그럼 살렸어야지. 우리 세윤이가 느낀 고통을. 그러니까 다른 애들은 집에 좀 보내주세요. Namun setelah mendengar permintaan maaf Yunso dan melihat kejadian di dalam game yang kesekian kalinya, ayah Seon agaknya sedikit membuka hati untuk memaafkan mereka. Karena setelah game yang kesekian, ternyata Jungwon yang sudah mereka setting sebagai bot di dalam game tersebut sebagai Seon, ia malah kali ini membantu Yunso dan juga Junhee untuk segera bebas dari permainan dan bukan membunuh mereka semua. Sadar kalau mungkin saja anak mereka tidak menginginkan untuk balas dendam, ayahnya pun mencoba meyakinkan ibunya untuk segera berhenti. Namun sayang, dendam ibu Seon sudah terlalu dalam dan tetap melanjutkan game itu untuk membalaskan kematian putrinya. 단순한 오류가 아니라 정원이 의지였어. 다 보내주고 지켜보자. 아직 멀었어. Dan setelah tidak mendapatkan maaf dari ibu Seon, Yunso akhirnya kembali ke dalam game dan mengulangi permainan maut dari awal dengan teman-temannya. Namun ketika baru saja Yunso membuka matanya, tidak seperti murid-murid lainnya, Yunso ternyata tersadar kalau apa yang ia alami ini adalah sebuah game dan tidak nyata. Namun walaupun Yunso sudah sadar betul kalau ia sedang berada di dalam game, nyatanya ia tidak bisa melakukan apa-apa dan harus mengulangi semua permainan maut itu sampai dendam orang tua Seon terbalaskan. Lantas apakah Yunso dan kawan-kawannya benar-benar akan terus terjebak dalam permainan maut ini dan tidak pernah bisa terbangun lagi? Yo embuhlah. Semuanya tidak bisa terjawab karena drama naik haskam harus berakhir sampai di sini. 여보세요? 여보세요? Tamat.